A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau bakal mati. Bu, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Orang mati tidak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Orang mati nggak harus sakit dulu. Apa kelanjutan ayat tadi? Setelah Allah nyatakan setiap yang berjiwa pasti akan mati, Allah tegaskan, bu, di dunia ini nggak ada orang yang sukses. Kaya, miskin, susah, sehat, sakit, untung, rugi, laki, perempuan, itu semua adalah bagian dari ujian. Makanya Allah nyatakan yang sukses yang sebenarnya adalah di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Famang zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang sukses yang sebenarnya siapa? Siapa saja di antara kita yang di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terhindar, terbebas dari neraka. Itulah orang yang sukses sebenarnya. Itulah orang yang inginkan dirinya, yaitu dapat kehidupan yang sebenarnya. Bu, kalau kaitannya dengan ayat tadi kan setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Kenapa ibu pas bilang Ustadz guru kok ngelihat saya sambil nunjuk itu kenapa? Bu, kita diingatkan ayat lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maksudnya apa? Orang mati nggak selesai. Kalau mati selesai nggak ada kehidupan setelah kematian, mungkin nggak perlu nikah, nggak perlu aturan-aturan. Tapi karena ada kehidupan setelah kematian, maka dunia ini sifatnya sementara. Ingat loh bu, dunia ini hanya sebentar. Akhirat, ingat dunia ini hanya sebentar. Akhirat, sebentar lagi. Menurut ibu kematian itu biasa atau luar biasa? Hah? Bedanya di mana? Kalau ibu mengatakan kematian itu biasa, ini ibu akan lalai, ibu akan meremehkan. Tapi kalau ibu anggap kematian dan ibu yakini kematian itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka ibu pasti akan mempersiapkan dengan bekal yang terbaik. Tadi ayat yang dibaca tadi juga bicara tentang kehidupan setelah kematian. Surat Al-Kahfi tadi ayat yang ke-29 sampai 31 itu bicara tentang kehidupan setelah kematian. Di mana setelah kematian adanya akhirat. Akhirat itu adanya dua, yaitu surga dan neraka. Ibu, saya mau tanya, kita baca surat Al-Kahfi kapan? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Tadi surat yang dibaca surat apa? Kalau malam Kamis masih lama lagi, malam Jumat masih lama. Dulu ketika ibu hamil yang dibaca surat apa? Surat Yusuf. Kenapa? Biar apa? Biar ganteng. Kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Ibu, sebenarnya masalah ganteng, cakep enggak, itu jelas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, nanti belajar sama Bu Nur. Jadi Bu, ketika ibu hamil bacanya surat Yusuf, alasannya biar anaknya cakep ganteng. Sebenarnya kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad, surat yang ke-47. Sebenarnya masalah cakep ganteng tidak itu Bu, tergantung Allah Subhanahu wa taala.
dengan bahannya juga, Bu. Ya enggak? Loh sekarang kalau ibu hamil, yang ibu baca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Sapi. Terus nanti anaknya, ya kalau anaknya kayak sapi yang ngeri ya. Tapi kalau nanti anaknya menjadi pedagang sapi sih oke. Lah kalau sekarang ibu lagi hamil, bacanya surat Al-Jin. Terus nanti anaknya, astagfirullahaladzim. Bukan gitu memahaminya. Itu hanya nama saja. Yang penting ayat yang ada dalam Al-Quran, kalau bentuknya perintah kerjakan, kalau bentuknya larangan tinggalkan, kalau bentuknya peringatkan perhatian, kalau bentuknya kisah-kisah dan berita-berita jadikan ibrah pelajaran. Untuk mengetahui Islam seseorang, iman seseorang itu baik dan tidak, lihat saja bagaimana dia mensikapi perintah Allah. Bagaimana dia mensikapi larangan Allah. Artinya kalau perintah dia kerjakan, kalau larangan dia tinggalkan. Ayat bentuknya itu peringatan, jadikan betul-betul warning, peringatan bagi diri kita, ya. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah, berita-berita juga jadikan ibrah pelajaran. Contohnya, kenapa kaum Aika, kaum Samud, kaum Tuba, kaum Madian, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, kenapa kok mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah? Oh, karena ingkar, karena kufur, karena nggak mau beriman, karena melanggar hukum aturan syariat Allah, karena sombong. Berarti kalau kita sombong, mengikuti perilaku orang-orang yang jahat, nasibnya pun akan sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.